Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setya Kusuma Dewi Apriani dari Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Saya akan mempresentasikan proposal TA dengan judul Pengembangan Aplikasi JSA, Safety Permit, dan Pengawasan APD pada Departemen Produksi Industri Pesawat Terbang berbasis website. Latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah 1. Industri pesawat terbang adalah industri penunjang penerbangan dengan membangun pesawat dan manufaktur suku cadang pesawat untuk pemeliharaan pesawat. Yang kedua, kegiatan pada proses produksi ini menggunakan bahan-bahan dan peralatan yang cukup berbahaya untuk para pekerjanya. Peralatan-peralatan yang cukup berbahaya dijumpai pada saat proses pengelasan, perakitan rangka pesawat, serta pada proses pengecatan pada pesawat. Yang ketiga, untuk mengevaluasi apakah prosedur kerja ini sesuai dengan norma-norma K3 yang berlaku pada perusahaan dan telah diterapkan oleh para pekerja. Yang keempat, pada perusahaan ini diterapkan JSA dan Work Permit dalam bentuk tertulis dan terdokumentasi, yaitu dalam bentuk paper base. Dan dokumen dalam bentuk paper base ini dapat rusak ataupun hilang apabila tidak dirawat dan tidak disimpan dengan baik. Maka saya ingin membuat website untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut, dan dokumen tersebut dapat tersimpan dalam server perusahaan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana identifikasi bahaya menggunakan Job Safety Analysis atau JSA di Departemen Produksi Industri Pesawat Terbang. Yang kedua, bagaimana membangun sistem informasi manajemen safety permit dan pengawasan APD berbasis website pada Departemen Produksi Industri Pesawat Terbang. Lalu tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui potensi bahaya menggunakan JSA. Yang kedua, dapat membangun sistem informasi manajemen safety permit dan pengawasan APD berbasis website pada Departemen Produksi Industri Pesawat Terbang. Batasan masalah untuk tugas akhir ini adalah 1. Pembuatan job safety analysis yang dikhususkan untuk 10 pekerjaan maintenance dan produksi pada Departemen Produksi. Yang kedua, pengawasan APD dilakukan terhadap pekerjaan yang memiliki potensi bahaya yang tinggi dan terdaftar pada safety atau work permit. Yang ketiga, regulasi dan format JSA safety permit menyesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh industri pesawat terbang. Yang keempat, pembuatan sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Preprocessor untuk website sebagai interface dan MySQL sebagai database-nya. Yang kelima, sistem informasi JSA, Safety Work Permit, dan pengawasan APD ini hanya dapat diakses oleh perusahaan industri pesawat terbang dan tidak dapat diakses oleh perusahaan lain. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah Job Safety Analysis atau biasa dikenal dengan istilah JSA. JSA adalah teknik yang berfokus pada masing-masing tahapan pada pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasi bahaya sebelum bahaya tersebut terjadi. Yang kedua adalah Work or Safety Permit. Work or Safety Permit adalah izin tertulis atau izin kerja yang bersifat formal dan tertulis untuk mengawasi beberapa jenis pekerjaan tertentu yang dinilai memiliki potensi bahaya. Yang ketiga adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010, APD adalah suatu alat yang digunakan atau memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Yang keempat adalah metode SDLC or System Development Life Cycle. System Development Life Cycle atau yang lebih dikenal dengan istilah SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi, sistem life cycle atau siklus hidup sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak. Yang kelima adalah PHP atau PHP Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa scripting server-side yang dirancang khusus untuk web. Yang keenam adalah MySQL, yaitu manajemen basis data relasional atau Relational Database Management System or RDMS yang sangat cepat dan kuat untuk menyimpan data. Yang ketujuh adalah website. Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan.
Langkah selanjutnya adalah membuat diagram alir penelitian. Pada saat memulai diagram alir penelitian, dilakukan observasi awal. Observasi awal dibagi menjadi dua cara, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Pada saat studi literatur, mencari dokumen perusahaan yang terkait berupa work permit, lalu peraturan terkait berupa PP nomor 50 tahun 2012, Permenaker Trans RI nomor 8 tahun 2010, dan ISO 45001 tahun 2012. Lalu dicari juga jurnal dan e-book penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah studi lapangan. Pada saat studi lapangan bertujuan untuk mengetahui proses pekerjaan yang memiliki potensi bahaya yang tinggi. Selanjutnya untuk memanajemen CSA, work permit, dan pengawasan pekerjaan serta penggunaan alat pelindung diri. Lalu dilakukan perumusan masalah. Setelah dilakukan perumusan masalah, dilakukan pengumpulan data. Data-data yang dikumpulkan berupa identifikasi bahaya pekerjaan dengan metode CSA dan prosedur work safety permit pada perusahaan. Selanjutnya dilakukan perancangan program CSA, work permit, dan pemantauan APD yang berbasis website. Setelah dilakukan perancangan, lalu dilakukan pembuatan program CSA, work permit, dan pemantauan APD. Selanjutnya setelah program jadi dilakukan pengujian program. Ketika program berhasil maka akan dilanjutkan ke langkah berikutnya, namun ketika program gagal akan dilakukan lagi pembuatan program hingga berhasil. Apabila program yang diuji telah berjalan dengan baik, maka dilakukan analisa pada program. Proses penganalisaan pada program dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan masalah. Lalu setelah didapatkan hasil analisa program, dibuatlah kesimpulan untuk tugas akhir ini. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.